Lanjut ke soal nomor 6. Pada gambar berikut terdapat satu persegi besar dengan panjang sisi 28 cm yang di dalamnya dua bangun setengah lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 7 cm. Persegi yang diarsir menyinggung setengah lingkaran kecil dan memotong setengah lingkaran besar di tepat satu titik. Pertanyaannya, berapa panjang sisi persegi yang diarsir? Nah, gambarnya seperti ini ya adik-adik. Untuk menjawab soal ini ya, supaya mudah, kita buat notasi titik-titik persegi ini. Misalnya A, B, C, D ya. Kita buat. Kemudian tadi panjang sisi persegi besar ini itu 28 cm. Berarti AB atau BC-nya atau CD atau AD-nya itu adalah 28 cm. Kita tulis di sini BC 28 cm. Lalu kita perhatikan garis ya. Garis tadi yang ada pada persegi yang diarsir yang ini kan tegak lurus ya. Jadi kalau kita tarik garis lurus dari sini itu membentuk sebuah garis yang sejajar dengan BC. Nah, lalu kita kasih notasi nih biar mudah nanti. Di sini misalnya K, L, M, N ya. Kemudian titik pusat pada setengah lingkaran ini itu kita kasih O misalnya ya. Nah, lalu kita masukkan angka-angkanya tadi bahwa untuk yang dua bangun setengah lingkaran ya dengan jari-jari, nah ini berturut-turut ya, 14 cm dan 7 cm. Berarti jari-jari yang setengah lingkaran yang besar ini itu 14 cm, kemudian yang kecil 7 cm. Kemudian untuk panjang sisi yang diarsir yang ini itu kita misalkan X karena ini yang dicari ya. Nah, setelah kita cari seperti ini, kita bisa mencari berapa panjang NM di sini ya. NM. NM-nya berapa? Perhatikan segitiga ONM. Itu ternyata segitiga siku-siku. Jadi untuk menghitung panjang garis NM, kita gunakan Pitagoras. Karena ONM itu adalah segitiga siku-siku. Gunakan Pitagoras. Misalkan ya, ON-nya adalah A. Karena kita nggak tahu kan berapa. Nah, kemudian NM-nya berapa? Tadi kan OM-nya itu merupakan jari-jari ya, jari-jarinya 14 cm. Nah, mencari NM, kalau siku-sikunya di sini, nah berarti NM ini sisi terpendek. Saya pernah membahas bagaimana cara menghitung Pitagoras di video sebelumnya, bahwa ketika yang dicari jarak terpendek, maka dalam akarnya itu tinggal dikurangi saja. Bilangan yang terbesar dikurangi dengan bilangan yang terkecil. Berarti NM-nya itu adalah akar 14 kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, kita selesaikan dulu yang ini NM-nya sama dengan 14 kuadrat itu 196 dikurangi A kuadrat. Nah, itu ya panjang NM-nya. Lalu berikutnya, setelah diketahui panjang NM, kita juga bisa mengetahui panjang garis OB. Ya, OB. Dari mana? Nah, tadi ON itu kan kita misalkan A, ya. Kemudian NB ini kan sama saja dengan sisi garis yang ada pada segitiga yang diarsir ya. Kita misalkan X lah. Berarti panjang OB itu adalah A ditambah X sama dengan 14. Sehingga bisa kita sederhanakan, ternyata bahwa nilai A itu adalah 14 dikurangi X. Ya. Terus selanjutnya, tadi kita ketahui bahwa sisi panjang pada persegi ini yang paling besar itu 28 cm. BC ya. BC-nya itu 28 cm. Berarti KN juga itu 28 cm. Nah, sementara KN ini terdiri dari beberapa garis. Kita perhatikan 7 ya.
Jadi kita bisa menghitung KN nih. KN sama dengan 7 ditambah. Nah ini LM itu X tadi kita misalkan ya. Kemudian ditambah MN. MN-nya tadi akar 196 dikurangi A kuadrat ya. Sama dengan 28. Kemudian yang 7 plus X-nya kita pindah ruas ya. Sehingga ini tinggal akar 196 min A kuadrat. Nah A-nya kita ganti dengan yang tadi 14 min X. Jadi dikurangi 14 min X kuadrat ya. Sama dengan 28. Nah 7-nya pindah ruas menjadi min 7. Kemudian X-nya juga pindah ruas jadi min X. Lalu kita hilangkan akarnya ya. Dengan cara mengkuadratkan semua ruas ya. Ruas kiri dan ruas kanan. Nah yang akar 196 min 14 min X kuadrat itu kita kuadratkan menjadi hilang akarnya. Sehingga menjadi 196 min 14 min X kuadrat. Sama dengan 21 min X-nya menjadi 21 min X kuadrat. Kemudian kita selesaikan lagi 196. Nah 14 min X kuadratnya kita kuadratkan 14-nya. 14 kuadrat itu 196. Lalu 2 dikali 4 dikali min X itu min 2X ya. Dan min X-nya kita kuadratkan menjadi plus X kuadrat. Sama dengan, nah ini juga sama, 21 kuadrat itu 441 ya. Kemudian 2 dikali 21 itu 42 kali min X, hasilnya min 42X. Dan min X-nya kita kuadratkan plus X kuadrat. Ya. Nah, perhatikan di sini, ini ada dalam kurung ya, berarti tandanya harus kita perhatikan. 196, nah yang ini min 196, kemudian min kali min plus ya, jadi plus 28X min X kuadrat. Sama dengan 441 min 42X plus X kuadrat. Nah itu kalau kita tulis lengkap ya. Tapi kalau adik-adik sudah paham bisa langsung aja. Kita hitung 196 kurangi 196 habis ya. Tinggal plus 20X min X kuadrat sama dengan 441 min 42X plus X kuadrat. Nah yang punya X dan X kuadrat kita satukan. Sehingga hasilnya menjadi 28 tambah 42 itu 70 ya. Jadi 70X sama dengan nah 441 ditambah 2X kuadrat ya. X kuadrat tambah X kuadrat. Lalu kita buat menjadi persamaan kuadrat ya. Kita nolkan nih. Sehingga menjadi 2X kuadrat min 70X plus 441 sama dengan 0. Nah ya. Pindah ruas 70-nya jadi negatif. Nah, setelah menjadi persamaan kuadrat, berapa nilai X? Ingat, kita gunakan rumus ABC. Ya, ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagaimana? Kita cari nilai A-nya dulu dari persamaan kuadrat ini. Nilai A-nya berapa? A itu adalah koefisien X kuadrat, berarti 2 ya. Kemudian B-nya koefisien X, min 70. Dan C-nya konstanta, 441. Kita masukkan ke dalam rumus ABC. X12-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, masukkan angka-angkanya. Min B. B-nya min, ya min kali min plus, jadi 70. Plus minus akar min B kuadrat min 70 kuadrat. Min 4 kali A, 2, ya A-nya. C-nya 441. Dibagi 2 kali 2, A-nya 2 kan. Kita hitung sama dengan ya 70 plus minus akar min 70 dikuadratkan min kali min plus ya 70 kali 70 4900 ya 7 kali 7 49 lah ya kali tambahan 0 nah. Kemudian min 4 kali 2 dikali 441 itu min 3528 dibagi 2 kali 24 ya. Kita selesaikan lagi 70 plus minus akar 4.900 dikurangi 3.528 itu hasilnya 1.372 dibagi 4 ya. Kita selesaikan lagi 70 plus minus akar. Nah, 1.372 kita sederhanakan. Itu 196 kali 7 ya dibagi 4. Sama dengan 70 plus minus. Nah, akar 196-nya kita keluarkan menjadi 14. Akar 7 dibagi 4. Nah, karena 70 dan 14 bukan kelipatan 4, nah kita cari KPK-nya atau bilangan yang bisa membagi seluruh angka atau seluruh bilang yang ada di sini.
Kita bagi 2 saja ya. 70 bagi 2, 35. Kemudian 14 bagi 2, 7. Nah yang 4-nya bagi 2, 2. Sehingga X1 dan X2-nya adalah 35 plus minus 7 akar 7 dibagi 2. Nah, kemudian berapa sebenarnya X ini? Nah, karena tadi X ini adalah pemisalan ya, sisi persegi yang diarsir, otomatis kan X-nya kurang dari 28 ya. Karena sisi terpanjangnya atau sisi persegi yang besarnya itu adalah 28 cm. Berarti pasti ini yang diarsirnya itu lebih kecil dari 28. Nah, karena X-nya lebih kecil, maka jawabannya adalah 35 min 7 akar 7 dibagi 2.